Si Pirang yang ternyata adalah seorang marinir langsung menyerang Zoro dengan pedangnya. Namun, Zoro dengan mudah melawan para marinir tanpa mencabut pedangnya. Ternyata di sana juga ada Nami yang ikut menghajar seorang marinir dan mengambil seragamnya. Setelah berhasil mengalahkan para marinir, Zoro lalu menemui Kapten Morgan yang merupakan kepala angkatan laut marinir. Zoro meminta imbalan karena telah berhasil membunuh seorang buronan bajak laut. Kapten Morgan yang juga merupakan ayah dari si Pirang berkata kalau dia akan membayarkan imbalannya. Tetapi dia ingin agar Zoro bergabung dengannya menjadi marinir karena dia terkesan dengan kemampuannya. Kalau nggak mau, Zoro akan dihukum dijemur selama 7 hari karena telah menyerang para marinir. Akhirnya Zoro pun memutuskan untuk dijemur aja selama seminggu. Sementara itu, Luffy dan Koby sedang membahas mengenai kejadian tadi. Koby merasa heran kenapa marinir yang seharusnya melindungi malah berbuat jahat. Luffy berkata kalau Koby akan menjadi marinir yang baik. Kemudian Luffy berkata kalau dia akan menyelinap masuk ke dalam markas marinir untuk mencuri peta Grand Line. Dia meminta Koby membantunya untuk menyiapkan kapal untuknya. Esokan harinya, si Pirang yang bernama Helmeppo menghampiri Zoro yang terikat. Dia mengejek Zoro yang tak berdaya. Dia berkata kalau ayahnya tak akan membebaskannya dan membiarkannya mati di tempat itu. Tak lama kemudian, Luffy keluar dari dalam lubang. Dia nyasar ke tempat Zoro yang lagi terikat. Luffy lalu menghampirinya dan mengajak Zoro untuk bergabung menjadi krunya. Meskipun Zoro menolaknya, tetapi Luffy tetap membebaskannya. Nami yang mencuri seragam marinir lalu diam-diam menyelinap masuk ke dalam gudang. Namun sayangnya, Nami ketahuan oleh si marinir yang bajunya dicuri olehnya. Akhirnya, Nami pun terpaksa menghajarnya hingga pingsan. Tak lama kemudian, Luffy juga nyasar ke tempat itu dan bertemu dengan Nami. Mengetahui Luffy yang sedang mencari peta Grand Line, Nami pun mengikutinya. Tiba-tiba, mereka kepergok oleh Kapten Morgan. Untungnya, Nami berhasil membohongi Kapten Morgan sekaligus mencuri kunci kantornya. Mengetahui kepintaran dan kecerdikan Nami, Luffy pun mengajaknya untuk menjadi krunya. Tetapi, Nami dengan tegas menolaknya. Setelah itu, mereka berhasil masuk ke dalam kantor Morgan dan segera mencari petanya. Hingga akhirnya, mereka berhasil menemukan berangkas tempat peta itu disimpan. Kapten Morgan baru sadar kalau dia telah ditipu oleh Nami dan Luffy. Dia pun segera pergi ke ruangannya dan berusaha mendobrak masuk. Dalam keadaan terdesak, Luffy dan Nami menarik berangkas itu sekuat tenaga hingga mereka terjatuh keluar. Kemudian, mereka pun bertarung melawan para marinir yang berusaha menangkap mereka. Sementara itu, Zoro yang telah dibebaskan oleh Luffy akhirnya ikut membantu mereka. Tak lama kemudian, Kapten Morgan keluar dan bersiap melawan mereka bertiga. Ternyata Kapten Morgan sangat tangguh. Dia membuat Luffy dan Zoro kewalahan. Zoro lalu mengeluarkan jurus 3 pedangnya dan Luffy mengeluarkan jurus Gomu-Gomunya. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Kapten Morgan. Setelah itu, mereka membawa berangkas tersebut ke sebuah perahu yang telah disiapkan oleh Koby. Tiba-tiba Helmeppo datang dan menodongkan pistolnya. Untungnya ada Koby yang menghajarnya hingga pingsan. Kemudian Koby dan Luffy pun mengucapkan salam perpisahan karena mereka berdua mempunyai tujuan yang berbeda. Terlihat sebuah kapal besar yang dipimpin oleh Kapten Garp. Dia mendapat laporan bahwa peta Grand Line baru saja dicuri. Di tempat lain, terlihat seorang bajak laut bernama Buggy yang juga mengincar peta tersebut.